Om Swastiastu Bu Tias, bagaimana kabarnya hari ini? Om Swastiastu, Bu Sulastri. Baik, bagaimana dengan Bu Sulastri? Astungkara baik Ibu. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Bu Luh Sulastrini. Ibu mengajar di SMP Negeri 12 Surabaya. Dan rekan Ibu ya, silakan Iya. Bu, perkenalkan Anak-anak, diri. nama Ibu Niluh Putu Kirtiasih. Ibu mengajar di SMP Negeri 22 Surabaya. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita ya semua senantiasa dalam keadaan sehat, selamat rahayu atas perlindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita berdoa dulu ya Bu Sulastri ya. Mari anak-anak semuanya mengambil sikap asana. Pranayama. Kara Sodana. Om Sudayamam Swaha. Om Hati Sudayamam Swaha. Sikap Amustikarana. Berdoa ngawit. Om Narayana Namaskiratayan Narana Saywa Naro Atamam Dewim Saraswati Wiyasa Tato Jaya Mudiraya, yang artinya, Oh Hyang Widi, Anda adalah Narayana. Kami memujamu sebagai yang utama. Semoga Dewi Saraswati memberikan keberhasilan. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan suci datang dari segala arah. Om Santi, 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 Om. Nah, anak-anak, setelah kita melaksanakan berdoa bersama ya, maka kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya Ibu akan sarankan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini sebaiknya kita selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M ya. Ya, M yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air mengalir ya, dengan sabun minimal 20 detik. Dan M yang kedua yaitu menggunakan masker, karena maskermu menjagaku dan maskerku menjagamu. Iya, dan yang ketiga menjaga jarak minimal 1 meter ya Bu ya. Iya, yang M yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Dan yang terakhir yakni membatasi mobilisasi dan interaksi. Anak-anak, pembelajaran hari ini tentang kompetensi dasar yang kedua yaitu serada. Adapun bagian-bagiannya ya Bu ya. Yang pertama menjelaskan pengertian serada, kemudian yang kedua menguraikan awatara, dewa dan betara, dan yang ketiga menjelaskan hubungan antara dewa dan batara atau Sang Hyang Widiwasa, dan yang keempat menyebutkan perbedaan awatara, dewa, dan betara. Ya, betul sekali. Jadi di dalam bahasa Sanskerta ya, keyakinan itu disebut dengan serat ya. Lalu diadopsi ke dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi itu menjadi serada, yang berarti apa? Keyakinan. Keyakinan yang kuat ya anak-anak ya. Jadi serada dipakai sebagai motivasi ya, pegangan hidup dan juga penghiburan di dalam menjalani kehidupan ya, yang terkadang sangat menyenangkan namun terkadang juga sangat menyiksa ya Ibu Tias ya, benar ya. Nah, Bu Tias, nah itu tadi mengenai apa? Serada ya. Sekarang bagaimana bagian-bagian dari serada Bu Tias? Apa itu Bu Tias? Ya,
Jadi anak-anak, sebelum kita ke bagian-bagian serada ya Bu Sulastri, perlu diingatkan ya anak-anak di rumah bahwa kita di dalam agama Hindu memiliki 3 kerangka dasar agama Hindu. Yakni yang pertama Yaitu adalah tatwa atau filsafat. ya, Yang betul. kedua apa? Adalah susila Susila. atau etika, dan yang ketiga adalah apa Bu? Betul, Upakara. ya. Jadi itulah 3 kerangka dasar agama Hindu yang harus anak-anak seimbangkan ya dalam menjalankannya. Dan kemudian di sini ada serada, pancasrada, ya, kepercayaan terhadap adanya. Yang pertama adalah Brahman, ide Sang Hyang Widiwasa, ya, dengan sifat-sifat dan kemahakuasaannya. Dan yang kedua adalah Atman, keyakinan terhadap adanya energi ya yang terkecil dari Brahman yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah apa Bu? Karma pala. Ini adalah keyakinan terhadap adanya hukum karma atau hukum sebab akibat ya. Dan yang keempat adalah punarbawa, yakni keyakinan akan adanya kelahiran yang berulang-ulang ya sesuai dengan karma wasananya. Dan yang terakhir adalah moksa, keyakinan dengan adanya apa Bu? Moksa, yakin Terhadap bersatunya Atman dengan Brahman. Brahman. Iya. Nah, itu tadi percaya dengan adanya serada ya, Bu ya. Jadi percaya dengan adanya serada yang pertama yaitu Brahman ya. Bagaimana itu Bu Tias? Percaya dengan adanya Brahman. Nah, agar anak-anak di rumah juga lebih paham ya bagaimana itu keyakinan kita kepada ide Sang Hyang Widi ya. Bagaimana Bu Tias? Iya, baik Bu Sulastri ya. Jadi begini ya anak-anak, seseorang dapat meyakini keberadaan Tuhan ya melalui ajaran Tripramana, yakni yang pertama adalah agama Pramana, yang kedua adalah Anumana Pramana, dan yang ketiga adalah Pratyasa Pramana. Ya, dengan agama Pramana, ya, seseorang dapat meyakini keberadaan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan melalui kesaksian ya yang disampaikan dalam kitab suci yang benar dan tidak perlu diragukan. Ya, jadi agama Pramana ini juga mengajarkan seseorang meyakini adanya Tuhan dengan mendengar cerita-cerita dari orang suci yang dipercaya, ini melalui penglihatan batinnya. Jadi semua itu hendaknya dipercaya tanpa ada keraguan ya Bu Sulastri ya. Betul ya. Jadi nah itu tadi anak-anak ya mengenai bagaimana keyakinan kita terhadap ide Sang Hyang Widi ya. Nah, oke, baik anak-anak, kembali lagi pada materi selanjutnya ya, yaitu bagian serada yang kedua ya. Betul sekali ya Bu Tias ya, bagian benar, serada Ibu. yang kedua yaitu tentang Atman ya, percaya dengan adanya Atman. Nah, Atman ini berasal dari bahasa Sanskerta dan juga merupakan bagian-bagian terkecil dari Tuhan ya. Bukan begitukah Bu Tias? Bagaimana? Ya. Benar sekali Bu. Jadi di sini anak-anak di rumah ya, Ibu perlu mengingatkan tentang Atman ya. Di dalam kitab Bhagavad Gita ya dijelaskan Aham Atma Gudakesa Sarabuta Syawasita Aham Adisca Madhyamca Butanam Amca Ewaca, yang artinya aku adalah Atman yang menetap di dalam hati semua makhluk, dan aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir. Sabda kepribadian Sri Krishna kepada Arjuna di dalam Bhagavad Gita. Dan dijelaskan juga di dalam kitab suci ini ada 12 sifat Atman, yakni seperti Acodya, tidak terlukai oleh senjata, kemudian ada Adahya, tidak terbakar oleh api, dan ada Akledya, tidak terkelingkan oleh angin, dan ada Nitya, yaitu abadi. Ada juga Sarwagata, ada di mana-mana. Dan juga apalagi masih banyak ya Bu Sulastri ya, ada 12 ya, ada Acintya, tidak terpikirkan. Ya. Wah, jadi kita ini bersumber dari Tuhan ya, yang Maha Esa ya anak-anak ya. Betul sekali ya Bu Tias ya, di mana Bu Tias itu tadi sudah menjelaskan ya tentang Atman ya.
Oh iya Bu Tias, Iya. mengenai yang ketiga ini ya, bagian Iya. yang ketiga yaitu tentang karma pala Iya. ya. Kita percaya dengan adanya hukum karma pala. Bagaimana Bu Tias? Agar anak-anak di rumah juga mengetahui tentang karma pala ya. Coba Bu Tias ya. Baik Bu Selastri, jadi di sini anak-anak perlu diketahui bahwa karma pala itu artinya hasil perbuatan. Ya. Jadi setiap perbuatan anak-anak itu akan mendapatkan hasil. Ya, baik itu perbuatan baik ataupun buruk. Iya. Jadi betul sekali. akan ada pahalanya. Pahala itu artinya hasil. Dan di sini Bu Selastri ada 3 jenis karma pala. Ya. Jadi yang pertama ada sancita karma pala, di mana sancita karma pala ini adalah hasil perbuatan kita, ya Bu ya, di dalam kehidupan terdahulu dan belum habis dinikmati dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang Ya, sekarang. ya, Seperti betul. sekarang ya Bu ya. Betul Ada sekali. orang yang berwajah cantik, ganteng, ada orang yang menderita, ada orang yang bahagia. Karena apa? Karena sancita karma pala. Karena karma palanya di masa lalu ini, ya perbuatannya di masa lalu, sekaranglah dia mendapatkan hasilnya. Betul. Dan yang kedua di sini ada prarabdha karma pala, di mana ini adalah akibat dari perbuatan kita sekarang yang langsung dinikmati tanpa ada Sekarang sisanya. juga, ya. Sekarang juga Sekarang dia juga. langsung mendapatkan hasil sekarang nih Bu. Ya makanya iya. nih anak-anak di rumah harus hati-hati dan Iya. kita juga ya Bu ya, Iya, kita harus betul selalu sekali. Betul. berkarma yang baik di sini. Dan yang ketiga adalah kriyamana karma pala. Jadi di sini hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat. Jadi tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, tetapi dia diterima pada kehidupan berikutnya. Yang akan datang ya, Yang Bu akan Tias, ya. datang, benar sekali. Oh gitu ya. Jadi di sini anak-anak ya, kita harus benar-benar berkarma yang baik, betul ya Bu Tias Ya, ya? benar sekali. Iya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tias ya, di dalam kitab Sarasamuscaya, bahwa kesempatan menjadi manusia itu adalah sangat istimewa ya, karena bisa melebur ya segala dosa yang kita perbuat Dengan berbuat perbuatan yang Iya, baik, perbuatan Bu. yang Iya, baik, betul ya. sekali. Karena di mana manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna ya, Karena memiliki iya betul pikiran. sekali anak-anak Dengan ya. pikiran Jadi itu kita dia bisa menentukan. memilah mana yang baik dan Betul. mana yang tidak baik, seperti Iya, itu. benar ya. sekali. Nah, terus itu tadi pada bagian Yang ketiga. ya, mengenai karma, pala, dan yang selanjutnya yaitu apa? Punarbawa. Percaya dengan adanya Punarbawa. punarbawa ya. Bagaimana Bu Tias ya, supaya anak-anak di rumah juga paham mengenai punarbawa ya. Iya, benar sekali Bu. Baik, saya akan menjelaskan tentang punarbawa. Jadi di sini ya anak-anak ya, kelahiran, kemudian hidup dan kematian secara berulang-ulang sesungguhnya itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan. Ya, perbuatan kita pada kehidupan yang terdahulu. Jadi karma atau perbuatan yang kita lakukan terdahulu akan menimbulkan bekas atau yang disebut dengan wasana. Ya, yang melekat pada badan astral. Nah, ini badan astral jiwatma dan inilah yang menimbulkan adanya punarbawa, Ibu. Ya, jika bekas-bekas tersebut masih keduniawian, ini kita masih keduniawian. Di sini misalkan kemewahan masih melekat pada diri kita ya. Kemudian ada dendam ya dan sebagainya. Maka di sini jiwatma inilah yang akan mudah ditarik ya oleh hal-hal duniawi tersebut. Dan jiwatman ini yang pada akhirnya mengalami kelahiran kembali. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi karena karma wasananya terdahulu, makanya disinilah kita sebagai manusia, benar sekali dijelaskan di dalam kitab suci Sarasamuscaya, benar-benar kita sebagai manusia di sini haruslah berkarma yang baik, Ya. agar tidak menimbulkan karma wasana, agar tidak menimbulkan kelahiran kembali. Jadi seperti itu. Iya, iya. Jadi betul sekali ya anak-anak. Jadi kita lahir kembali sesuai dengan karma kita ya. Kalau kita berbuat dalam kehidupan kita berbuat yang baik, maka kita akan lahir kembali sebagai manusia. Kalau kita di dalam kehidupan kita berbuat yang tidak baik, maka kemungkinan kita akan lahir kembali menjadi apa? Bisa juga menjadi hewan ya Bu Tias ya. Bisa Iya. Bu. Jadi ini karma punarbawa. Jadi kelahiran berulang-ulang itu sesuai
sesuai karma kita, gitu Iya, ya. benar sekali. Iya, jadi selanjutnya mengenai moksa, Iya, ya, benar sekali. keyakinan kita terhadap moksa, ya, anak-anak, di mana moksa merupakan tujuan agama Hindu, yaitu moksatam Jagaditam yaca iti dharma. ya, yang artinya tujuan dari agama Hindu yaitu dharma, ya, adalah untuk mencapai moksa dan kesejahteraan umat manusia yang disebut juga Jagadita, ya. Iya. Oh ya, Ibu Tias, bagaimana cara menyampaikan moksa agar Cara anak-anak- mencapai ya, Iya, cara cara mencapai. mencapai ya moksa agar anak-anak juga mengetahui. Ya. Ya. Baik, jadi anak-anak, tujuan agama Hindu adalah moksatam jagaditam yaca iti dharma. Jadi ada 4 cara untuk mencapai moksa tersebut, ya. Yakni yang pertama ada yang disebut dengan catur marga, Catur marga. ya, catur marga yoga. Yang pertama adalah bhakti marga, yakni cara atau jalan mencapai kesatuan dengan ide Sang Hyang Widi dengan apa? Dengan sujud bakti, ya, Bu, ya. Kemudian di sini dengan menyucikan pikiran, mengagungkan kebesarannya dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tercela. Di sini penting sekali, ya. Kemudian karma marga yang kedua, di sini cara atau jalan dengan menitik beratkan kepada kerja. Jadi kerja yang tulus ikhlas tanpa mementingkan diri sendiri. Ya, makanya disuruh di dalam kitab suci Bhagavad Gita bekerja dan bekerjalah, karena dengan bekerja kamu akan bisa memelihara dirimu. Jadi seperti itu, dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, ya, memuja ide Sang Yang Widiwasa dengan kerja ini. Kemudian yang ketiga adalah jenana marga, yakni jalan persatuan dengan ide Sang Hyang Widi berdasarkan atas pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena dengan dia memiliki pengetahuan yang tinggi, tentu saja kebijaksanaannya akan muncul di sini, ya, Bu, ya. Kemudian yang keempat adalah raja marga, yaitu cara atau jalan mencapai kesatuan dengan ide Sang Hyang Widi dengan jalan apa, Bu? Dengan cara Pengendalian Pengendalian pikiran, diri. ya, dan konsentrasi melalui latihan-latihan yang teratur dan berkelanjutan. Jadi di sini anak-anak tidak boleh patah semangat. Jadi harus terus di sini mengkonsentrasikan dirinya melalui yoga, ya, melalui yoga. catur marga itu Dengan- tadi, iya, ya. melalui raja yoga ini, karena raja yoga ini mengkonsentrasikan pikirannya secara terus-menerus. Ya, jadi begitu ya, Bu Tias, ya. Jadi anak-anak, bagaimana anak-anak sudah paham ya mengenai Pancasrada. ya Pancasrada, Yang ya, itu keyakinan bagian-bagian kita, dari ya, Pancasrada. bagian-bagian Pancasrada, ya, keyakinan kita terhadap Atman, terhadap Brahman, Brahman, Atman, Karma. karma, terus punarbawa dan juga moksa. Moksa. Ya. Jadi anak-anak, kita akan lanjutkan dengan pengertian awatara. Ya. Jadi awatara itu berasal dari kata awa yang berarti bawah, ya, dan tara yang atau tra berarti menjelma. Jadi awatara itu adalah Sang Hyang Widi dalam bentuk Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan menegakkan dharma atas adharma. Ya, kita akan lanjutkan, ya, Bu Sulastri, dengan bagian-bagian awatara. Tadi makanya di dalam kitab suci Bhagavad Gita bahwasannya dijelaskan yada hidarmasa glanir bawati barata abhyutanam adarmasa tadat manam sirjami aham. Jadi di mana adharma merajalela, ya, dan dharma itu merosot, maka Tuhan sendiri yang turun menjelma setiap zaman. Ya, setiap zaman turun menjelma, di mana dunia itu dalam kondisi yang memang betul-betul apa? Adharma itu merajalela, beliaulah yang akan turun. Jadi di dalam Wisnu Purana di sini ada dijelaskan 10 awatara, yakni awatara yang pertama ada Matsya Awatara, ya anak-anak, ya. Ada Matsya Awatara, ada Kurma Awatara, kemudian ada Wahara Awatara, ada Narasimha Awatara, kemudian ada Waman Awatara, dan yang keenam ada Parasurama Awatara, kemudian yang ketujuh Ram Awatara, 8 Krishna Awatara, dan yang kesembilan ada Buddha Awatara, dan yang terakhir itu adalah Kalki Awatara. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak, itu tadi bagian-bagian dari
Awatara. Nah, sudah disebutkan tadi oleh Bu Tias ya. Dan bagaimana penjelasan setiap awatara, Bu Tias? Ya, agar anak di rumah juga paham ya, memahami setiap bagian-bagian dari awatara. Tapi sebelum Bu Tias menjelaskan ya tentang bagian-bagian dari awatara, anak-anak tetap berada di tempat. Nah, anak-anak masih tetap semangat dan tentunya pasti penasaran, bukan? Nah, Bu Tias sebentar lagi akan menjelaskan tiap bagian-bagian dari awatara. Ya, jadi ada 10 awatara tadi ya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Tias. Ya? Iya, Bu Sulastri. Jadi di sini anak-anak ada 10 awatara yang tadi bagian-bagiannya sudah dijelaskan. Yang pertama adalah Matsya Awatara, di mana Matsya Awatara ini adalah ikan yang maha besar muncul pada zaman Satya Yoga, ya, yang bertujuan untuk menyelamatkan benih manusia yang terancam punah, ya Bu ya. Iya. Kemudian Kurma Awatara, di mana di sini beliau muncul sebagai kura-kura raksasa, muncul pada di zaman Satya Yoga, ya, yang bertujuan untuk menahan Gunung Mandaragiri supaya tidak tenggelam. Jadi ini saya persingkat ya Bu ya. Iya, Kemudian di sini ada Waraha. Waraha Awatara. Jadi di sini adalah muncul sebagai badak besar, muncul pada zaman Satya Yuga. Ya, kemudian yang keempat ada Narasimha Awatara. Di sini muncul sebagai manusia berkepala singa, ya, membunuh raksasa Hiranyakasipu, ya, sebagai tokoh Adharma saat itu muncul pada zaman Satya Yuga. Kemudian yang kelima yakni Wamana Awatara, di mana beliau muncul sebagai orang kerdil, ya, yang membunuh Raja Bali sebagai tokoh Adharma yang muncul pada zaman Tritya Yuga. Oh, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai bagian dari awatara ya, itu baru 5 ya Bu Tias ya. Ya, Agar anak-anak semakin mengerti, Ibu akan jelaskan, lanjutkan ya mengenai bagian yang keenam ya, yaitu para Surama, ya, para Surama Awatara. Jadi para Surama Awatara sebagai seorang pandita, ya, yang selalu membawa di sini membawa kapak, ya, membawa kapak, kemudian memberi kesadaran kepada kesatria, ya, untuk apa di sini? Untuk mengendalikan dharma atau kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Jadi muncul pada zaman Tirta Yoga. Iya. Kemudian ada yang ketujuh ada Rama Awatara. Ya, jadi iya, putra Prabu Dasarata ya, Dasarata, yaitu guna membela ya, membela Adharma yang dipimpin oleh Rahwana ya, yang pasukannya itu muncul pada zaman Tirta Yuga. Iya. Gitu. Kemudian yang ke-8 adalah Krishna Awatara. Di sini beliau muncul ya sebagai putra Prabu siapa? Wasudewa, ya, sebagai putra Prabu Wasudewa, yaitu dengan Dewi Dewaki, ya. Beliau adalah ibunya yang menghancurkan Raja Kangsa, ya, yang kemudian di sini menghancurkan Jarasandha, ya, dengan golongan Adharma pada saat itu, dan ini Krishna Awatara ini muncul pada zaman dua para yuga ya Bu ya. Dan kemudian ada yang ke-9 adalah Buddha Awatara, di mana di sini beliau adalah sebagai putra Prabu Sudodama, ya, dengan Dewi Maya, di mana beliau bertugas apa? Menyadarkan manusia, ya, agar betul-betul di sini apa? Penderitaannya itu melalui apa? Melalui jalan apa? Jalan kebenaran, ya, dari jalan Dharma, di mana di sini melalui jalan Dharma, di sini ada ajaran ahimsa di sini ya Bu ya. Ya, kemudian yang ke-10 adalah Kalki Awatara, di mana di sini Kalki Awatara ini menurut keyakinan di dalam agama Hindu ya anak-anak ya, di sini beliau akan datang nantinya pada akhir zaman di Kali Yuga. Jadi bila Adharma di sini sudah betul-betul merajalela, baru di sini akan beliau muncul. Jadi di sini belum muncul ini pada saat ini ya Ibu ya. Jadi yang ke-10 belum muncul ya Ibu ya. Belum ya. Nah, itu tadi mengenai awatara. Nah, sekarang Ibu lanjut mengenai
dewa ya. Apa itu dewa ya anak-anak ya? Jadi dewa berasal dari kata div ya, yang berarti sinar atau bersinar ya. Jadi dewa itu adalah sinar Sang Yang Widi untuk menyinari makhluk hidup, sehingga makhluk hidup terus berkembang ya, seperti itu ya Bu Tias ya. Ya. Nah, sekarang Makanya kan ada ini ya Bu ya, ada yang kita dalam agama Hindu banyak sekali Banyak dewa-dewa sekali yang dewa, kita ya. puja ya. Iya, betul Jadi sekali. ada seperti Dewa Yama ya, itu adalah dewa maut. Hakimnya, jadi hakim yang mengadili roh orang mati itu adalah Dewa Yama loh Bu. Yama. Ya, kemudian ada Dewa Brahma sebagai dewa pencipta. Kemudian ada Dewa Wisnu sebagai dewa apa anak-anak? Dewa Pemelihara atau dewa ya, air ya. Mhm. Kemudian ada Dewa Dewa Siwa Siwa. sebagai dewa pelebur dan ada Dewa Indra sebagai dewa perang ya. Kemudian Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan ya, dan juga pendamping Dewa siapa? Brahma. Dewa Brahma. Iya. Ya, betul sekali. Kemudian anak-anak di rumah ya, mungkin anak-anak juga di rumahnya masing-masing ini ada Dewa Ganesha, Ganesha, yaitu ya. sebagai dewa penyelamat Penyelamat, ya Ibu ya. Kemudian ada Dewa Iswara sebagai dewa penguasa arah timur dan ada Dewa Samkara sebagai dewa penguasa tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan, ya. ya. Kemudian ada Dewa Waruna sebagai penguasa lautan. Ya, kemudian ada Dewi Sri sebagai dewi kesuburan. Kemudian ada Dewa Bayu sebagai sebagai Dewa angin. Ya. Iya betul. Dan juga Dewa ada Agni. Agni ya, Dewa Api ya. Iya. Iya. Banyak sekali Nah, ya. itu ya, tadi ternyata banyak sekali ya sebutan-sebutan dewa yang biasanya kita yakini ya. Ya, jadi selanjutnya itu tadi mengenai dewa ya. Sekarang kita lanjut dalam materi, yaitu mengenai pengertian Batara ya. Jadi Batara itu berasal dari kata bat yang berarti pelindung ya Bu Tias ya. Iya. Jadi pelindung. Jadi di sini aktivitas ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai pelindung ciptaannya. Makanya di sini Bu Sulastri, anak-anakku di rumah semuanya haruslah anak-anak itu berbakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Iya, Jangan betul lupa sekali. karena apa? Beliaulah yang melindungi kita semuanya. Makanya di sini ada juga seperti tadi Ibu bilang Batara. Batara itu Batara. artinya pelindung. Pelindung. Ada Betara Guru. Ya, anak-anak, Betara Guru, ada Betara Rudra, ada Betara Gana, dan ada Betara Wayu, ya. dan ada Betara Surya. Dan apa lagi Bu? Batara Uma. Iya, Ya. Betari Uma. Kalau Betari. Uma itu Betari karena Oh, iya. seorang Mhm. wanita ya, Dewi. Uma. Ya, betul. Ya, kemudian ada Dewa Brahma juga, Bu. Ya. Ada Dewa Brahma dalam Trimurti, Dewa Brahma, Dewa Dewa Wisnu, Wisnu, dan Dewa juga Dewa Siwa. Siwa beserta sakti-saktinya ya. Iya, jadi itu ya di dalam Batara. Batara ya, termasuk Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Itu juga yang- bisa yang sebutannya sering kita, dengan Betara, Bu. kita Iya, betul yakini sekali. ya, yang biasa kita dengar ya. Ya. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan Awatara, Dewa dan Batara ya dengan Sang Yang Widi. Nah, hubungannya ini sangat erat ya, dan malah tidak dapat dipisahkan karena apa, Bu Tias? Satu dengan yang lainnya karena apa? Sumbernya dari ide Sang Yang Widi Wasa, Bu Iya, Sulastri. betul. Kemudian di sini karena manifestasi dari Sang Yang Widi. Jadi Dewa Betara dan Dewa Betara Awatara Awatara. itu adalah merupakan sumbernya Sang Yang Widi dan manifestasi dari Sangat Tuhan Yang berhubungan Maha Esa. erat ya. Sangat erat hubungannya. Kemudian di sini sama-sama sebagai pelindung, ya melindungi Melindungi. ciptaannya. Kemudian sama-sama sebagai kekuatan, makanya Betar sebagai kekuatan pelindung dari Sang Yang Widi. Kemudian sama-sama Maha kasih dan ya, beliau Maha penyayang Kasih ya, dan Maha penyayang. Kasih dan penyayang. Nah, terus Bu Tias, bagaimana tentang perbedaan? Nah, tadi kan persamaannya ya. Sekarang bagaimana perbedaan Awatara, Dewa dan Batara? Iya. Jadi di sini anak-anakku semuanya, Awatara itu menjadikan dirinya dengan berbagai jenis dan bentuk menurut kehendaknya, menurut kehendak beliau. Ya seperti ada yang tadi sudah dijelaskan ya, Matsya, Kurma, Wahara sampai dengan kaki. Dan yang selalu dekat serta dikasihi akan kembali kepadanya. Ya, siapa yang mau dekat dengan ide Sang Yang Widi maka akan kembali kepada Kepadanya. beliau sesuai dengan apa? Mencapai kesatuan dengan moksa itu tadi. Ya, kemudian turun ke dunia sebagai Dewa Wisnu ya, dengan mengambil suatu bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Ya, kemudian di sini dewa memiliki sifat yang lebih rendah karena roh yang sampai pada dewa akan kembali lagi sebelum bersatu dengan
Sang Hyang Widiwasa sebelum bersatu sebagai sinar sucinya, gitu. Kemudian roh leluhur di sini Roh, Bu Sulastri, iya. Jadi di sini roh leluhur ini lebih rendah tingkatannya Tingkatannya daripada ya, dewa itu dewa. tadi. Karena apa? Roh yang suci kedudukannya setingkat dengan Betara. Jadi setingkat di sini dengan Betara sehingga lebih dekat dengan kehidupan. Ya, Ya, betul jadi sekali. manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas ya anak-anak ya kesucian dirinya. Jadi di sini mampu menjadikan manawa ke madawa atau setingkat Betara yang dapat melindungi kesejahteraan manusia ya Bu ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang Awatara, Dewa, dan Batara ya, berserta hubungan dan juga perbedaannya. Nah, jika kalian mendengarkan tadi dengan seksama, pasti kalian akan bisa menjawab tugas-tugas yang akan Ibu berikan sekarang ini ya, yang akan Ibu berikan, yaitu apa tugasnya Bu Tias? Jadi kita memberikan tugas nih kepada Ya, anak-anak di anak-anak. rumah ya Bu Sulastri ya. Betul. Baik anak-anak, ambil pulpennya, bukunya ya, dengarkan dengan baik. Tugas yang pertama yakni jelaskan serada di dalam agama Hindu. Kemudian yang kedua, Yang kedua, jelaskan pengertian Awatara, Dewa, dan Betara. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara Awatara, Dewa, dan Betara dengan Brahman. Ya, yang keempat, sebutkan jenis-jenis Awatara secara berurutan. Jadi urut ini ya, tidak bisa dari nomor 5 nanti ke nomor 1 tidak. Jadi urut dari Urutan, Matsya ya. sampai dengan ke Kalki. Kalki, iya betul. Kemudian yang kelima, itu jelaskan kisah turunnya Narasimha Awatara. Awatara. Jadi itu tugasnya ya Ada anak-anak di 5 ya rumah. anak-anak ya, tugasnya yang akan Ibu berikan ya hari ini ya. Kalian bisa dikumpulkan ke guru kalian masing-masing ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga tidak lupa rajin berdoa ya, agar Sang Hyang Widi senantiasa melindungi kita semua ya Bu Tias Iya, ya. betul Ya, sekali. disemangat terus untuk Belajar belajar walaupun ya. dalam kondisi Iya, apapun ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ya, jadi anak-anakku semuanya di rumah, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini ya Bu ya. Jadi walaupun berat ya kita berpisah dengan Iya. anak-anak, nanti kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Tetap anak-anak semangat di rumah untuk belajar. Jadi Ibu tutup dengan sikat tangan jali. Kita ucapkan Paramasanti bersama. Om Santi 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 Om.